Selamat datang di channel Penerus Berjuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Apa kalimat yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara UGM dengan trio RRT, Roy, Rismond, dan Tifa? Saya kira tidak ada yang lebih tepat daripada tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Air susu dibalas air tuba. Itu rasanya kalimat-kalimat yang cocok untuk menggambarkan relasi antara trio RRT dengan UGM. Selama ini klaim mereka kan sebagai alumni UGM, walaupun kita juga belum pernah memverifikasi, memvalidasi apa yang menjadi klaim mereka. Bisa jadi mereka, kalau menurut ukuran seperti yang mereka berikan kepada Jokowi, mereka pun tidak termasuk sebagai alumni UGM, atau mungkin skripsinya juga termasuk skripsi yang abal-abal. Kalau diukur dari kacamata mereka melihat skripsinya Jokowi, kalau diukur dari kacamata mereka melihat ijazahnya Jokowi. Satu contoh saja yang paling gampang. Ijazah Roy Suryo, ijazah UGM-nya, namanya berbeda. Nah, sangat berbeda dengan namanya. Itu kalau kita pakai mindset jahat seperti yang mereka lakukan, maka kita pun bisa bilang bahwa ijazah dia ijazah abal-abal. Tapi kita belum sampai ke sana. Walaupun gejala-gejala itu ya sudah nampak. Karena apa? Karena sejak berdirinya UGM di tahun 1949 sampai sekarang, belum pernah UGM dihina-hina, dicaci maki, didiskreditkan, didowngrade oleh segerombolan orang yang mengaku sebagai alumni. Belum pernah sama sekali. Kalau mahasiswa kritis dari zaman ke zaman selalu kita temui, tapi tidak pernah ada yang secara sistematis, terstruktur, dan masif menjelek-jelekan UGM, menghina UGM, mencaci maki UGM, mendowngrade UGM, mendiskreditkan UGM. Belum pernah ada. Ya baru mereka bertiga itu. Kita belum sampai tataran untuk mengutak-atik skripsi mereka, ijazah mereka. Kalau kita mau, mungkin banyak juga kelemahan-kelemahan mereka. Dan kita bisa menyematkan mungkin skripsi mereka abal-abal, mungkin ijazah mereka palsu. Bisa. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kalau kita mau fairness dalam hidup, seperti yang tadi saya katakan, nama di ijazah Roy Suryo itu berbeda dengan nama yang dia sandang sekarang ini. Publik selalu disuguhi berbulan-bulan ini, yaitu hantaman mereka kepada UGM, hinaan, caci maki, pendiskreditan kepada UGM. Kita tahu karena apa? Karena untuk menghancurkan Jokowi melalui tuduhan ijazah palsu, UGM harus dihancurkan juga. Karena apa? UGM lah yang punya bukti-bukti. UGM yang nantinya di persidangan, kalau proses hukum berlanjut, yang akan memberi kesaksian yang mungkin akan mematikan mereka. Bukan salah UGM, karena UGM memang pihak yang melahirkan Jokowi, pihak yang mendidik Jokowi hingga lulus wisuda dan mendapatkan ijazah. Kalau diwajibkan oleh hukum, UGM memang harus bersaksi, memberikan bukti-bukti. UGM sudah komitmen sejak tanggal 15 April yang lalu untuk menyelesaikan perkara ini di ranah hukum. Makanya UGM setelah itu tidak pernah mau lagi untuk menunjukkan bukti apapun. Lalu di framing UGM hanya bernarasi sebagaimana di framing oleh mereka, oleh muzakir dari PTS itu, oleh mantan ketua AJI dan lain-lain. Mereka tidak paham bahwa ini sudah memasuki proses pro justisia, sudah sampai ke penyidikan, sehingga tidak dalam kapasitasnya UGM untuk menunjukkan bukti ke masyarakat lagi. Bukti-bukti sudah disita oleh Polda Metro Jaya, tinggal menunggu proses berikutnya,
yang mungkin sebentar lagi akan memasuki gelar perkara dan akan ditentukan siapa-siapa yang akan menjadi tersangka. Kembali ke persoalan tadi, di mana trio RRT ini benar-benar tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, dan air susu dibalas air tuba kepada UGM. Sudah terlalu banyak hinaan mereka kepada UGM. Kalau dikompilasi mungkin dibuatkan buku jauh lebih tebal daripada buku yang mereka bikin. Seperti akan saya tunjukkan video terakhir di mana UGM mengalami hinaan ya dari salah satu di antara trio itu. Ini saya kira karma mulai berlangsung ya. Kemarin ada acara yang diselenggarakan oleh Kagama Pusat di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI. Acaranya namanya Indonesia Merdeka AI ya gitu. Pembicaranya hebat-hebat. Ada Erlangga Hartarto, ada Nesar Patria, ada Ova Emilia. Nyebut rektor UGM, pembantu rektor 1 isinya sekitar harusnya tuh jumlah kursinya tuh lebih dari 500 atau 600 bahkan mungkin bisa 700 orang. Alhamdulillah hanya berisi kurang lebih 80 orang. Alhamdulillah hanya berisi kurang lebih 80 orang. UGM dan Kagama, keluarga alumni Gajah Mada, dikatakan oleh Roy sedang dirundung karma karena menyelenggarakan acara di auditorium RRI di Jakarta yang konon katanya kapasitas kursinya 500, hanya dihadiri sekitar 80 orang. Ini sebenarnya kalau ditelusur, ini sebenarnya juga pengunjung yang tidak banyak dari kalangan alumni, karena memang waktunya memang jam-jam kerja, apalagi di ibu kota. Hambatannya macam-macam, hambatan lalu lintas, hambatan tumpukan pekerjaan, dan lain sebagainya. 80 orang itu sudah bagus. Kalau dilakukan di kampus UGM, yang datang pasti ribuan. Karena alumni UGM banyak terkonsentrasi di DIY dan Jawa Tengah. Di Jakarta juga banyak, tapi kendala kemacetan, kendala kesibukan, dan lain sebagainya. Tapi rupanya hal itu dijadikan olok-olok oleh Roy Suryo. Dikatakan bahwa Kagama dan UGM sedang mengalami karma. Roy harus berpikir bahwa mereka bertiga itu sudah, bagi kami Kagama sudah tidak respect kepada mereka, bahkan tidak kita anggap lagi. Beberapa waktu yang lalu elemen-elemen dari Kagama membuat petisi untuk mengeluarkan mereka dari Kagama karena memang sudah tidak layak. Karena sejak UGM berdiri sampai sekarang, ya baru pertama kali ini UGM mengalami downgrade, mengalami pendiskreditan, mengalami hinaan, mengalami penghancuran nama baik, kehormatan, dan marwahnya secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi wajar kalau kemudian memunculkan respon yang keras dari para alumni untuk membuat petisi agar mereka dikeluarkan dari Kagama. Selama ini toh mereka juga tidak ada dalam Kagama, baik dalam kepengurusan maupun dalam aktivitas, tidak pernah. Saya yang boleh dibilang seminggu 3 kali saya beraktivitas di UGM. 2 kali seminggu saya masih olahraga bela diri bersama teman-teman Kagama. Di Sabtu pagi saya berolahraga, kalau enggak dengan Kagama bersepeda, juga Kagama jalan-jalan, atau Kagama Nordik atau jalan lainnya. Komunitasnya banyak. Saya kebetulan menjadi beberapa pengurus
komunitas, dan saya juga pengurus di struktur keagama itu sendiri. Jadi setiap saat saya berinteraksi bisa dengan ratusan anggota agama dari angkatan yang tahun 60-an sampai yang era kekinian. Saya banyak kenal, banyak berinteraksi, dan hampir semuanya itu tidak ada yang suka dengan trio RRT, tidak ada yang respect. Mereka ikut merasakan apa yang dirasakan UGM. Jadi jangan terlalu kebesaran kepala, jangan terlalu besar kepala bahwa kami UGM dan Kagama juga tidak suka kepada mereka. Mau mereka bilang apa, terserah. Lagian juga kayak Roy Suryo dulu itu tiba-tiba nyelundup di acara Kagama di bulan April. Nggak kita undang, nyelundup di acara halal bihalal. Itu yang saya tahu karena saya ada di sana. Setelah itu menjadi bahan pembicaraan, menjadi bahan omongan. Karena habis menggeruduk kampus dengan orang-orang luar TPUA yang notabene adalah anak buah Habib Rizik, kok ya ikut-ikut acara Kagama. Ini jadi omongan. Jadi buang jauh-jauh bahwa UGM Kagama itu ada yang mendukung mereka. Ya hanya sebagian kecil yang mendukung mereka, seperti yang lalu-lalu kelompok rela agama. Hanya itu aja. Yang notabene punya kesamaan pilihan politik, terutama dengan Tifa. Jadi kalau kalian terus-terusan mengejek UGM, menghina UGM, kalian akan menuai hasilnya nanti. Percayalah itu. Mungkin sampai di sini video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat dan salam merdeka.